Pace bene, kita mau bicara tentang Halloween. Ada yang menawarkan kepada saya, bagaimana kalau kita bicara tentang Halloween ini? Katanya, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang Halloween yang semakin digandrungi juga katanya di Indonesia? Saya katakan kepada teman yang menawarkan ide ini, saya tidak punya konsep begitu ya tentang Halloween yang mengindonesia. Nah, akhirnya untuk bisa membuat video ini saya membuat riset sedikit dan saya baca sejarahnya. Dari awalnya Eropa, lalu dibawa ke Amerika Utara, lalu demikianlah menjadi perayaan orang-orang muda juga terutama katanya, karena menyangkut kostum, menyangkut tampilan menarik meski terkesan seram, dan menjadi semacam pesta rakyat. Katanya puncaknya pada tanggal 31 Oktober, memang bukan hanya untuk orang muda, awalnya apalagi ini menyangkut peringatan terhadap yang meninggal, terhadap jiwa-jiwa, terhadap dunia alam baka. Nah, menariknya, kekatolikan tidak bisa dilepaskan juga dari perayaan Halloween ini. Hallow Eve. Hello artinya suci, kudus. Dan ini kata ini masih ditemukan juga dalam Bapa Kami versi yang lama ya. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Dikuduskanlah namamu. Halloween. Menariknya, ini lagi, Halloween memuncak pada 31 Oktober, tanggal 1 November Gereja Katolik memperingati Hari Semua Orang Kudus. Orang-orang kudus, Halloween juga kalau begitu. Orang kudus ya manusia seperti kita yang sudah berakhir dari dunia ini, sudah meninggal. Tetapi katakanlah berhasil menunjukkan kekudusan selama ia hidup. Lalu kemudian tanggal 2 November diperingati semua jiwa-jiwa yang sudah meninggal dunia. Nah, lihat kedekatan ini. Nah, tapi saya duga, sebenarnya saya berharap saya salah, tapi saya yakin bahwa Halloween masuk ke Indonesia bukan karena ini perayaan Katolik. Bukan karena ini menyangkut perayaan iman. Tetapi karena tren, gaya hidup masa kini. Nah, dikatakan bahwa yang cenderung mengikuti masa kini di Indonesia, saya tak tahu persis di mana di Indonesia, maka kalau ada yang tahu bisa beri komentar. Di Jakarta barangkali, di kota-kota besar ya. Kalau di kampung saya yakin tidak ada atau tidak banyak yang tahu tentang ini, begitu ya, Halloween. Nah, karena takut tidak mengikuti trending, orang-orang muda merayakan Halloween ini. Nah, itu tadi ya, fear of missing out, itu dikatakan. Nah, apakah ini berbahaya? Apakah ini bermasalah dalam konteks perayaan sekular, bahkan terkesan dunia gelap, dengan serentak menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Katolik? Sekali lagi, perayaan ini sekarang dirayakan dalam konteks apa? Apakah dalam penyembahan? Yang saya pikir tidak lagi. Tidak lagi, orang tidak berpikir lagi tentang, tanpa bermaksud membatasi. Orang tidak banyak lagi berpikir tentang, oh ini penyembahan atau pemujaan terhadap roh-roh. Tidak pada level itu. Bahwa masih ada yang meyakini demikian, harus kita katakan itu tidak tepat dalam konteks ajaran iman. Tetapi ada di sana unsur-unsur yang ternyata membantu kita juga merayakan iman kita. Seperti tadi saya katakan, mudah-mudahan Halloween ini mengingatkan kita untuk berdevosi kepada santo-santa dan mengingat jiwa-jiwa orang yang kita kenal semasa hidupnya. Akhirnya toh ada juga yang bisa diambil, begitu ya. Dan tidak berhenti pada perayaan superficialnya. Kan masalahnya begini, beli kostum, beli kebutuhan untuk itu, tetapi tidak rooted, sebenarnya tidak mengakar, hanya karena takut ketinggalan zaman, dianggap kolot, saya ikut merayakan Halloween, semacam
memakai kostum-kostum itu. Biasanya toko-toko kartun manga dari Jepang dibuat dalam rupa kostum, dan sekarang Halloween ini. Nah, ini mana tahu ada di antara kita yang ikut nimbrung. Kadang begitulah secara sosial berlangsung bergeser atau meluas sebuah perayaan itu tanpa terbendung. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah memaknai ulang, begitu ya. Nah, kalau orang memakai baju hantu-hantu, barangkali bisa juga memakai baju-baju religius pada masa itu. Mengapa tidak? Karena toh pada 1 November kita memperingati orang-orang kudus. Seandainya orang memakai pakaian misalnya seorang Santo Kristoforus, bagaimana seorang Santa Lucia orang memakai kostumnya seraya mengingat itu dan akhirnya berdoa, itu jauh lebih bermakna, saya pikir. Nilai Halloween-nya tidak hilang karena menyangkut Hallow, sesuatu yang kudus. Nah, takutnya adalah orang berhenti pada perayaan dan menjadi hanya perayaan yang justru membuat boros, begitu ya. Saya tak tahu apakah kita punya kenalan yang ikut merayakan ini atau di tempat kita. Sekali lagi saya katakan, sebagaimana teman tadi mengajukan pandangannya, sebenarnya pelan-pelan masuk ke Indonesia. Saya juga karena media sosial ini juga ikut menyemarakkan Halloween. Padahal bukan bagian dari kultur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masuknya ini kebudayaan ini ya. Jangan-jangan ini tanda dari keminderan kita. Dalam arti setiap hal yang berbau kebarat-baratan kita anggap lebih superior, lebih unggul, lebih pantas untuk dibiasakan. Padahal belum tentu juga. Atau di sisi lain, kita sebenarnya punya perayaan-perayaan yang menarik juga untuk dibiasakan. Toh sudah kita buat juga. Ada yang bersifat kultural, kebudayaan setempat, bersifat religius, bisa juga. Nah, ini hanya berbagi pandangan tentang Halloween yang bisa menjadi sandungan bila membuat kita jauh dari Allah. Misalnya kita justru memelihara satu keyakinan yang tidak diajarkan oleh gereja. Itu dia. Misalnya itu tadi okultisme, ya, penyembahan, penghormatan berlebihan terhadap roh-roh, atau jangankan berlebihan, penghormatan yang tak wajar kepada roh-roh, begitu ya. Tentu itu bisa menjadi sandungan bagi ajaran gereja. Yang sementara di sisi lain sangat menarik bila ini dirayakan justru dalam konteks merayakan orang-orang kudus dan jiwa orang-orang beriman atau jiwa orang yang telah meninggal dunia. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan supaya kalaupun Halloween harus dirayakan, dibuat dalam corak yang lebih Kristiani. Sekali lagi kita membahas ini dari sudut pandang kekristenan yang kita punya, gitu ya. Dan kita tahu tradisi untuk berdoa bersama dengan orang kudus dan mendoakan roh-roh orang beriman adalah tradisi Katolik yang sampai sekarang kita ikuti juga. Tidakkah itu baik bahwa kebiasaan mendoakan orang mati justru semakin diingatkan untuk kita lakukan ketika terlibat dalam Halloween ini? Tidak berhenti lagi dalam tampilan labu yang menyeramkan, dipahat, diukir menyeramkan, atau kemudian membeli kostum Dracula sementara kita tidak punya konsep tentang Dracula misalnya, atau tentang bentuk-bentuk yang kita andaikan sebagai hantu yang sebenarnya eksistensinya pun belum pernah kita uji. Kalau roh, saya pikir kita punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda setiap orang.
Tetapi ajaran gereja membantu kita memiliki konsep tentang orang kudus, tentang roh mereka yang sudah meninggal, dan mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Hanya bincang-bincang dan semoga berguna video ini. Pace bene.